Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 13 Agustus 2020 dalam pekan ke-19 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 12 ayat 1 sampai dengan 12, dan bacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang contoh hidup. Goal dari sebuah pengajaran adalah supaya orang yang mendengarkan pengajaran itu mengerti dan memahami. Lalu pada akhirnya diharapkan atau diandaikan apa yang dimengerti, apa yang dipahami akan dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan. Ketika Yahweh berbicara tentang pembuangan yang akan dialami oleh orang-orang Israel, Yahweh tidak saja mengajarkan secara teoritis, tetapi Yahweh meminta kepada nabinya Yeskiel untuk memberikan contoh. Yeskiel diajak dan diminta oleh Yahweh untuk membuat dirinya seperti seorang buangan dan bagaimana harus hidup sebagai seorang yang berada dalam pembuangan. Goalnya adalah supaya orang-orang Israel yang melihat apa yang dilaksanakan oleh Yeskiel akhirnya memahami bahwa nasib mereka akan mengalami seperti yang diperlihatkan oleh Nabi Yeskiel andai kata mereka tidak bertobat, andai kata mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang pengampunan, Yesus juga tidak hanya sekedar secara teoritis berbicara kepada para muridnya, tetapi Yesus menyampaikan pengajaran itu melalui perumpamaan, melalui contoh yang konkret. Bagaimana seorang majikan ketika berhadapan dengan hambanya yang berutang kepadanya dan belum bisa membayar, walaupun sudah sampai jatuh temponya, tetapi ketika hamba itu memohon supaya dia bersabar, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan dia lalu membebaskan, menghapus seluruh utang hambanya itu. Ini contoh konkret dari majikan, dari Tuhan atas hambanya. Dan ini mengungkapkan sikap Allah, sikap Tuhan terhadap manusia yang berutang begitu banyak kepada Tuhan, yakni dosa dan kesalahan. Dengan contoh yang konkret melalui perumpamaan itu, Yesus mengharapkan bahwa para muridnya dan semua orang yang menjadi percaya kepadanya ketika mendengarkan tentang perumpamaan itu, lalu pada akhirnya mengerti dan memahami apa maksud perumpamaan itu, kemudian diharapkan dan diandaikan akan menghayatinya dalam kehidupannya, yakni soal pengampunan. Sama seperti Tuhan, majikan dalam perumpamaan itu menghapus utang hambanya, dan itu mengungkapkan sikap Allah, sikap Tuhan yang selalu menghapus
utang dosa manusia, Anda dan saya, maka demikian juga kita diharapkan kita memahami betapa kita dengan segala utang dosa kita dihapus oleh Tuhan. Maka kita pun diminta untuk menghayati dan melaksanakan semangat pengampunan yang sama dalam keseharian kita. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berutang dosa dan kesalahan kepada kita, kita diajak untuk menghapus, untuk mengampuninya. Tidak saja sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tiada batasnya. Mengapa pengampunan itu tiada batasnya? Karena pengampunan merupakan ungkapan paling konkret dari belas kasihan atau kasih itu sendiri. Bukankah kasih itu tiada berkesudahan? Artinya kasih itu tiada batasnya. Nah, kalau kasih harus diungkapkan dalam pengampunan, maka pengampunan pun harus tiada batasnya. Saudari dan saudara yang terkasih, sanggupkah kita mengampuni sesama kita? Saya berpikir kalau kita makin menyadari bahwa utang dosa kita selalu diberi pengampunan oleh Allah kepada kita, maka seharusnya kita mesti mampu mengampuni juga utang dosa sesama kita terhadap kita. Dan ini adalah bentuk syukur yang paling bernilai. Ketika saya menyadari saya mendapat belas kasihan, pengampunan dari Tuhan, syukurku kepada Tuhan seharusnya kalau saya bisa mengampuni sesama yang bersalah kepada saya. Pengampunan bukan soal teori, bukan soal kata-kata, tetapi soal perbuatan, soal contoh hidup. Tuhan memberkati.